Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang pentingnya menjaga kebersihan anak. Telah kita sebutkan bahwa hendaknya orang tua memperhatikan kebersihan dan kerapian anak. Ya, jangan membiarkan anak-anaknya tampil lusuh dan juga jorok. Demikian juga telah kita singgung tentang bagaimana mensucikan kencing bayi. Jadi bagi bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain susu, maka kencingnya cukup disucikan dengan percikan air. Adapun bagi bayi perempuan maka dia dibasuh. Ya. Dan terakhir kita telah bahas tentang masalah khitan, ya. Diwajibkan bagi laki-laki untuk berkhitan, adapun bagi anak wanita hukumnya mustahab. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana potongan rambut. Ya, berbicara tentang potongan rambut anak-anak kita. Di sana ada larangan untuk melakukan qaza. Ya, al-qaza, an-nahyu anil qaza. Qala hafizahullahu taala an-nahyu anil qaza. Berkata Syekh Mustafa Al-Adawi, larangan untuk melakukan al-qaza. Waliyunabbih ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza. Hendaknya menjadi perhatian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dari potongan rambut qaza. Apa itu qaza? Huwa an yuhlaqa ba'da ra'si tifli wa yutrakul ba'd wa yutrakal ba'd. Yaitu ya, sebagian rambut anak-anak itu digunduli dan sebagiannya ditinggalkan. Ya, jadi dia mirip potongan rambutnya Ronaldo, ya. Jadi dibotak kemudian diberi disisakan, bagian atasnya disisakan. Ya, yang demikian tidak boleh. Kalau dulu waktu kami kecil itu ada cukur rambut namanya cukur rambut kuncung. Ya, nah ini qaza. Cukur rambut kuncung. Jadi sebagiannya dibotak kemudian disisakan sedikit. Ya, disisakan sedikit di kepalanya. Nah, ini nggak boleh, ya. Tidak boleh karena Nabi SAW itu sangat sangat menganjurkan keindahan. Ya, merupakan suatu perkara yang jelek apabila sebagian rambut itu dicukur, sebagian lagi dibiarkan.
Maka beliau alaihi salatu wassalam melarang untuk memotong qaza ya. Melarang untuk potongan qaza. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari ya dan Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kata Ibnu Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari potongan rambut qaza ya. Qala ar-rawi an-Nafi', maka rawi yang meriwayatkan dari Nafi' bertanya kepada Nafi', wa mal qaza, qaza itu apa? Qala yuhlaqu ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'd, yaitu digunduli sebagian rambut ya anak-anak itu dan ditinggalkan sebagiannya, dibiarkan tumbuh ya. Jadi seperti orang-orang Mongol ya, orang-orang Mongol, nah itu mereka punya kebiasaan qaza. Jadi rambutnya dicukur, cuma nanti bagian atasnya dibiarkan. Yang demikian disebut sebagai qaza, dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini bukan hanya berlaku pada anak-anak saja, tapi orang dewasa. Ya, pada orang dewasa juga tidak boleh. Namun yang perlu kita sampaikan di sini, kita kembalikan kepada definisi qaza. Jadi dia itu digunduli ya, bukan potong rambut cepak. Kalau potong rambut cepak itu bukan qaza. Sebagian ikhwan bikin pamflet tentang larangan qaza, tapi yang ditampilkan itu bukan qaza. Qaza itu botak, ya, dihabisi rambutnya, kemudian disisakan sedikit kuncung. Ya, adapun rambut cepak, ya rambut cepak artinya ada bagian sini dicukur pendek, ya, dicukur pendek, kemudian bagian atasnya itu dibiarkan agak agar bisa disisir. Yang demikian tidak termasuk qaza ya. Qaza itu dibotakin kemudian disisakan. Nah, itu definisi al-qaza. Tapi kalau misalnya bawahnya dirapikan kemudian atasnya dibiarkan agar bisa disisir, yang demikian wallahu taala alam tidak termasuk al-qaza. Ya. Jadi kita perlu mengembalikan qaza kepada definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nafi'. Ya, ini dibotak, sebagiannya dibotak, sebagiannya dibiarkan. Kemudian beliau berbicara tentang potongan rambut lainnya. Wa kadzalika falyumna at-tiflu min an yaqussa sya'rahu bitilkal qasat allati ya yatashabbahu fiha bil musyrikin. Ya, kal qassatil injiliziyah wal faransiyah wa ghairiha. Demikian juga anak-anak hendaknya dilarang dari memotong rambut mereka dengan model-model rambut yang menyerupai kaum musyrikin, seperti potongan rambut gaya Inggris atau gaya Perancis dan yang semisalnya dan yang selainnya. Ya, min qasatil lati yakunu tiflu ya fiha musyabahan li ahlil kufri wasyarr wal fasad, yang membuat ya anak-anak tersebut menyerupai, ini membuat potongan rambut anak-anak menyerupai potongan rambutnya orang-orang kafir ya, para pelaku keburukan dan kerusakan. Ya, banyak ya model-modelnya ya, seperti mohawk. Lihat gayanya anak-anak punk ya, anak-anak punk mohawk, jadi rambutnya di mohawk. Atau yang sekarang populer undercut bun ya, jadi bagian bawahnya dicukur cepak, kemudian disisakan yang di atas dibiarin gondrong lalu diikat, kayak Zlatan Ibrahimovic itu ya, kayak Zlatan Ibrahimovic. Ini banyak anak-anak muda kaum muslimin yang ikut-ikutan. Ada juga model pompador itu yang rambut depannya itu digulung ke belakang ya. Kalau zaman masih kecil dulu ada potong rambutnya lupus ya, jadi rambutnya digulung ke depan ya, rambut depannya digulung ke belakang ya. Ada juga kayak potong rambut model The Beatles ya, atau model rambut band Oasis. Ini orang-orang rusak tapi ditiru gaya rambutnya ya. Namanya itu mop top ya. Ada poni seperti potongan rambut The Beatles. Kemudian pas kita kan, kalau Beatles kan zaman bawa kita dulu ya, pas zaman kita itu model rambut Oasis. Nah, ini nggak boleh ya. Ini membuat mereka mengikuti potongan-potongan rambut orang-orang yang rusak.
Qala fa badalan min an tabhatha an maudati anta wa waladuka fabhat an sifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an sifati sya'rihi wasna kasani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mending Anda mencari bagaimana model rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anda pakai, Anda dan anak Anda. Ya, bagaimana sifat rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana model rambut beliau, ini lebih baik Anda ikuti daripada mengikuti mereka. Ya, Nabi SAW misalnya apa? Beliau membelah dua rambutnya, kanan dan kiri, kemudian dibelah dua rambutnya. Ya, potong rambutnya seperti itu. Ya, makanya demikian. Ya, ini lebih baik. Waqad qala ta'ala wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa apabila seseorang dia mengikuti sampai cara potong rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ikuti sebagai bentuk kecintaan dia kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka yang demikian mendapatkan pahala. Ya, kan sebagian para ulama seperti kita berniat memakai gamis putih, memakai gamis berwarna putih dengan niat untuk mengikuti Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan ini berpahala ya. Seperti Syekh Muqbil bin Hadi, ya, ulama Yaman, beliau mengatakan kalau seorang laki-laki sampai dia ingin mengikuti karena cintanya kepada Nabi SAW, cara berpakaiannya Nabi dia ikuti, potongan rambutnya Nabi SAW dia ikuti, ini dapat pahala. Ya, menunjukkan apa? Kecintaan dia kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jadi nggak jadi masalah dia misalnya memotong rambutnya atau dia memanjangkan rambutnya, kemudian dia membelah dua rambutnya, dibelah dua, disisir, gaya sisirnya belah dua ke kanan dan ke kiri. Yang demikian ya, kalau dia lakukan karena mengikuti Nabi SAW maka dia mendapatkan pahala. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian mentaati Rasul maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ya, kalau memang dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan, maka dia akan mendapatkan pahala. Baik, ini masalah potongan rambut bagi bayi. Ya, intinya dilarang untuk mencukur sebagian rambut kemudian membiarkan tumbuh sebagian yang lainnya. Kalau ingin dipotong, dipotong dengan rata. Jangan sampai dibotak sebagian, kemudian sebagian lagi dibiarkan. Baik, selesai kita dari pembahasan tentang qaza. Qala mas'alatun, kemudian beliau membawakan satu permasalahan. Nah, ini setelah bahas qaza, kita berpaling ke pembahasan yang baru. Pembahasan ini berkenaan tentang para janda. Apabila seorang wanita ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, mana yang lebih afdol baginya? Apakah dia tetap menjanda ataukah dia menikah lagi? Nah, ini masalah yang sering muncul ya. Kasus perceraian atau kasus dia ditinggal, meninggal oleh suaminya, mana yang lebih afdol baginya? Apakah dia menjanda, terus menjanda, atau menikah lagi? Ini masalah yang perlu kita tahu jawabannya apa. Qala mas'alatun wa hal aula lil armalah an tabqa ala khidmati atfaliha ba'da wafati zawjiha wa tatruka az-zawaj amil aula laha an tatazawwaj. Manakah yang lebih utama bagi seorang janda? Apakah dia ya tetap berkhidmah kepada anak-anaknya, berkhidmah membesarkan anak-anaknya setelah wafat suaminya dan meninggalkan untuk menikah lagi dan tidak menikah lagi, ataukah yang lebih utama bagi dia untuk menikah lagi? Ya, jadi ini gambaran permasalahannya, mana yang lebih utama bagi seorang wanita yang menjanda? Apakah dia tetap menjanda, fokus membesarkan anak, atau dia menikah lagi? Ya, atau dia menikah lagi? Qala hadha yakhtalifu min imra'atin ila ukhra wa min zawjin ila zawjin akhar
wa min halin ila hal. Maka ini berbeda, ya, berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain, dari suami yang satu dengan suami yang lain. Fa idza kanat imra'atu syabatan tajri fiha syahwatuha wa takhsha ala nafsiha al fitnah wa tahtaju ila man ya'ifuha falaha hina idin an tatazawwaj zawjan ya'ifuha wa yaqumu ala masalihiha wa masalihi abnaiha. Apabila ya wanita yang menjanda ini masih muda, ya, tajri fiha syahwatuha, yang dia masih memiliki dorongan seksual, dorongan seks, dan dia khawatir terjatuh kepada fitnah, sehingga dia memerlukan atau membutuhkan seorang yang yu'ifuha, ya, yang menjaga ifahnya, menjaga kehormatan dirinya. Artinya ada yang bisa memenuhi hasrat seksualnya tadi, tentunya dengan cara yang sah, yakni dengan pernikahannya. Falaha hina idin an tatazawwaja zawjan ya'ifuha. Maka tentunya yang lebih utama bagi wanita semacam ini adalah dia menikah lagi, ya, dengan seorang laki-laki yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, makanya dahulu para sahabat Nabi alaihissalam, mereka itu tidak membiarkan para janda, ya, tidak membiarkan para janda, ya, apalagi yang masih muda. Kenapa? Karena khawatir, ya, masih muda, dorongan hasrat seksnya itu masih tinggi. Jadi kalau tidak ada yang bisa memenuhi hasratnya, ya bagaimana dia memenuhi hasratnya? Bisa jadi terjatuh pada, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Ya. Kalau misalnya bilang masturbasi saja Ustaz, haram, ya. Masturbasi haram hukumnya. Nggak boleh dia. Ya. Oleh karena itu, hendaknya dia berpikir jangan sampai nanti dia terjatuh pada perbuatan yang melanggar syariat. Ya. Qala wa yaqumu ala masalihiha wa masalihi abnaiha. Dan juga ada yang mengurus keperluannya, kebutuhannya, kemaslahatannya, dan juga kemaslahatan anak-anaknya. Kadang dia dalam keadaan tidak mampu, tidak memiliki seseorang yang mendukungnya secara finansial, memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya, ya, maka tidak mengapa dia menikah lagi. Hanya saja ketika menikah, dia memberikan syarat kepada suami barunya, saya mau menikah tapi kamu juga cukupi kebutuhan anak-anak saya. Karena pada hakikatnya suami yang baru ini tidak punya kewajiban, ya, ya, tidak punya kewajiban, apalagi kalau dia itu wanita yang dinikahi itu adalah dia menjanda karena cerai. Ya, kalau dia janda karena cerai, itu yang berkewajiban untuk menafkahi anak-anak, misalnya anak-anak ikut ibunya, itu tetap bapaknya loh yang punya kewajiban, bukan suami yang baru. Bukan suami yang baru. Suami yang baru tuh nggak punya kewajiban untuk menafkahi anak-anak. Itu anak bapaknya. Mana bapaknya? Ya, kecuali sang wanita dia buat perjanjian sebelum nikah. Saya mau nikah sama kamu, tapi apa? Nanti anak-anak saya juga dibiayai. Ya, nggak apa-apa dek, nanti saya biayai. Oke, nggak jadi masalah. Tapi hukum asalnya ini perlu kita ketahui. Seorang suami, ya, ini tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak-anak, ya, bawaan dari istrinya, yang dari yang itu berupa bawaan dari perceraian. Artinya dia masih punya bapak, ada bapaknya yang tanggung jawab ngasih uang. Nah, kalau misalnya dia memberikan pertolongan, maka ini suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan. Tapi pada hukum asalnya dia nggak punya kewajiban, masih ada bapaknya kok. Nah, kecuali kalau sang istri memberikan persyaratan, saya mau menikah lagi dengan kamu, tapi tolong, ya, anak-anak saya juga dirawat, anak-anak saya juga dibiayai, ya. Maka kalau dia memenuhi syarat tersebut, dia setuju dengan syarat tersebut, maka barulah suami baru memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anak bawaan sang janda. Baik. Wa kadzalika idza kanatil mar'atu la taqata laha bil qiyami 'alal abna wa tarbiyatihim. Demikian juga hendaknya dia menikah lagi kalau memang tidak punya kemampuan untuk mengurus anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Ya, misalnya memang suaminya meninggal, dia nggak punya penghasilan lagi, ya,
maka jangan gengsi untuk menikah lagi. Nikah, cari suami yang bisa mencukupi. Ya, cari suami yang bisa mencukupi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Demikian juga wa kadzalika idza kana li syaririna fiha mutmi ila ghairi dzalika min al ahwali da'iyati ila dzalik. Demikian juga apabila orang-orang yang rusak ini bertebaran. Ya, misalnya dia tinggal di sebuah lingkungan yang jelek ya. Dalam keadaan dia janda, seorang diri, nggak ada laki-laki yang memproteksinya, nggak ada laki-laki yang melindunginya, maka lebih utama bagi dia untuk menikah. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh seorang wanita yang menjanda. Ya, apakah dia akan tetap terus dalam status jandanya atau menikah lagi? Pikirkan ini. Ya, pikirkan yang pertama dari sisi syahwat. Ya, dari sisi syahwat. Ya, bisa nggak dia menghandle syahwatnya? Ya, kalau misalnya dia masih memiliki hasrat seksual yang tinggi, kemudian dia nggak menikah lagi, terjatuh pada perbuatan yang haram, dan itu berulang-ulang, dosa nanti dia. Ya, dosa nanti bisa bisa terhapus amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan kalau banyak dosa ya. Nah, pikirkan. Demikian juga masalah pengasuhan anak, repot misalnya dia nggak punya penghasilan, ya harus ada yang bisa mencukupi kehidupannya. Maka hendaknya dia nikah lagi, jangan gengsi. Pikirkan anak-anak juga. Ya, tapi bagaimana Ustaz? Saya tidak bisa mencintainya misalnya. Ya, cinta itu bisa tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin di awal pernikahan tidak cinta, tapi begitu melihat perhatian dan kasih sayang seorang laki-laki, kita bisa ya mencintai, atau paling tidak kita bisa menjalani pernikahan tersebut. Ya. Tapi al-muhim anak-anak kita ada yang mencukupi, ada yang membiayai. Dan nggak mesti yang menikahi kita itu menikahi, bukan kita ya, saya nggak masuk, saya laki-laki. Ya, nggak mesti yang menikahi itu harus seorang yang single, lajang. Ya, bisa jadi dia memiliki kemampuan, misalnya dia sudah menikah, tapi dia punya kemampuan, secara finansial memang dia bisa membiayai 2 keluarga. Maka jangan gengsi untuk menolak. Terkadang wanita tuh egonya tinggi. Wah, nggak mau, kalau jadikan yang 2 nggak mau. Padahal itu suatu hal yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau calonnya itu mampu, kita lihat ke kondisi finansialnya mampu, terus orangnya juga baik ya. Orangnya juga baik, akhlaknya baik ya. Dan kita juga memerlukan ada yang menopang kehidupan kita, maka jangan ragu untuk menikah lagi, walaupun ya dengan orang yang sudah punya istri. Ya, nah, kadang-kadang perlu dikasih pencerahan ya. Kadang sebagian orang egonya tinggi, pokoknya nggak mau, saya pengen bertahan seperti ini, akhirnya dia terjatuh pada perbuatan dosa. Ya, apalagi kalau dia nggak ada yang melindungi, ini juga bahaya ya. Ini juga bahaya. Kalau wanita sendirian nggak ada yang melindungi, ini juga bahaya. Baik, ini yang kondisi wanita yang pertama yang disarankan atau yang didorong untuk dia menikah lagi. Adapun kondisi yang kedua, amma idza kanat al-mar'atu qad kaburat wala hajata laha fi rijal waz zawaj. Ya. Sayusarrifuha an khidmatil abna bal qad yudiul abna inda zawjiha aw annaha lan tastati'a an tajma' baina haqqi zawj al-jadid wa baina haqqil aulad. Ya. Wa ma lahum min riayati wal ihtimam falahina idin an tatrukal zawaj wa tabqa ala tarbiyatil abna. Adapun kondisi yang kedua, apabila seorang wanita telah lanjut usianya, ya, sudah nggak punya dorongan seksual lagi, ya, sudah menopause misalnya, la hajata laha fir rijal, dia nggak memerlukan sosok seorang laki-laki, dan dia nggak perlu menikah lagi, ya, artinya tidak perlu ada orang yang menjaga kehormatan dirinya, wong dia juga sudah tidak punya dorongan seks, ya. Kemudian dia khawatir kalau dia menikah lagi, ini akan membuat dia terpalingkan dari melayani kebutuhan anak-anaknya. Misalnya dia punya anak, ketika dia menikah sibuk melayani suaminya, anak-anaknya jadi keteteran misalnya. Bisa jadi ada kondisi semacam itu ya, sibuk dia melayani kebutuhan suaminya, walaupun pernikahan sebelumnya juga dia harus bisa berbagi waktu ya. Bahkan bisa jadi karena pernikahan tersebut anaknya akan tersia-siakan.
Misalnya sang suami mengatakan saya mau nikah sama kamu, tapi anakmu jangan dibawa. Aku nggak mau ada anakmu di rumahku misalnya. Ini kan jadi dia nggak punya apa? Nggak punya kesempatan untuk mendidik anak-anaknya. Ya. Oke, anakmu, aku akan menikah sama kamu, tapi dengan catatan anakmu semuanya dipondokkan. Ya, kalau Lebaran mereka pulangnya ke rumah, pulangkan mereka ke rumah ibumu, jangan ke rumah kita misalnya. Ya, misalnya seorang suami, calon suami mempersyaratkan seperti itu. Saya mau nikah sama kamu, tapi apa? Anak-anak jangan ada yang ikut. Anak-anak kita pondokkan semua. Nanti kalau misalnya Lebaran jangan pulang ke rumah kita, pulang ke rumah neneknya, pulang ke rumah simbahnya. Ya. Maka kemudian anaknya tersia-siakan atau dia tidak mampu untuk mengumpulkan antara hak sang suami yang baru dengan hak anak-anaknya. Ya. Falahahina idin antatruka zawaj, maka lebih utama baginya untuk meninggalkan pernikahan yang baru. Watabqa ala tarbiyatil abna, dan tetap meneruskan untuk mendidik anak-anaknya. Nah, ini dengan syarat tadi ya, tidak terjadi fitnah, artinya dia bisa mengendalikan dorongan seksnya, dan juga tentunya secara finansial ada yang mensupport. Ya, dia punya support untuk apa? Untuk membiayai kehidupannya dan anak-anaknya. Wala hafidzalikal ajr minallahi subhanahu wa ta'ala, dan dengan fokusnya dia merawat anak-anaknya tersebut, dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'at suwaru hadza wa dzaka ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua pilihan ini sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian wanita yang telah mengambil opsi untuk tetap menjanda, ada juga sebagian yang mengambil opsi untuk menikah lagi. Jadi monggo silahkan, ya silahkan memilih yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih maslahat. Dua-duanya dilakukan oleh para sahabat wanita di masa Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau bawakan beberapa kisah di masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kisahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib. Nah, kalau Ummu Hani binti Abi Thalib ini dia nggak mau menikah lagi. Beliau radhiyallahu anha tidak mau menikah lagi. Ya. Jadi ada contohnya, sahabat wanita yang menjanda kemudian tidak mau menikah lagi. Qala akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisa'i raqibnal ibl. Salihi nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharih wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya wanita yang menunggangi onta, maksudnya adalah sebaik-baiknya wanita Arab, adalah wanita saleh dari kalangan Quraisy yang paling sayang kepada anak-anak di masa kecilnya dan paling menjaga harta suaminya. Nah, ini ada sababul wurudnya. Ya, sababul wurud dari hadis ini, Nabi SAW ingin melamar Ummu Hani. Tapi Ummu Hani menolak lamaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh ya, menolak lamaran itu boleh, bukan suatu aib. Bahkan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditolak lamarannya. Jadi juga jangan para ikhwah kalau misalnya lamarannya ditolak kemudian muring-muring. Muring-muring artinya marah-marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa aja ditolak, ya. Ditolak biasa aja, jangan kemudian marah-marah ya. Apalagi posisi kita jauh dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wanita boleh saja dia menolak lamaran seorang laki-laki walaupun laki-lakinya itu dikenal baik ya. Siapa yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang ikhwah baik, dikenal penyayang, tapi misalnya dia nggak berkenan, tolak aja, nggak jadi masalah. Tolak aja, nggak jadi masalah. Nah, ini ceritanya Nabi melamar Ummu Hani, kemudian Ummu Hani menolak lamaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fi riwayatin li Muslim, disebutkan dalam riwayat Muslim, ahnahu ala yatimin fi sigharih. Ya, wanita-wanita Quraisy ini paling sayang kepada anak-anak yatim ketika mereka masih kecil. Artinya
sayang kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya, suaminya meninggal dunia, kemudian dia benar-benar merawat, mencurahkan kasih sayang ya kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi ukhra inda Muslimin min hadithi Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataba Umma Hani binta Abi Talib. Kata Abu Hurairah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Hani, putrinya Abu Talib. Faqalat ya Rasulullah, maka kemudian dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni qad kabartu atau qad kaburtu. Kaburtu ya. Inni qad kaburtu wali iyalun. Maka Ummu Hani menolak lamaran tersebut. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berusia lanjut dan aku memiliki anak-anak. Ya, anak-anak untuk dirawat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'in raqibnal ibil thumma dzakarat ya al-hadits. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan sebaik-baiknya wanita yang menunggangi unta dan seterusnya. Jadi ini sababul wurudnya. Kenapa Nabi SAW mengucapkan bahwa sebaik-baik wanita Arab adalah wanita terbaiknya Quraisy yang paling sayang kepada anak-anak yatim di masa kecilnya. Ya, maksudnya di sini adalah Ummu Hani tadi yang menolak lamaran beliau. Jadi tidak marah-marah ya Nabi SAW ya. Ya, kemudian mencak-mencak karena lamaran ditolak. Qala An-Nawawi rahimahullah, al-haniyah ala waladiha. Ya. Kemudian beliau menukilkan keterangan dari An-Nawawi rahimahullah. Qala An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Muslim, fal haniyatu wal haniyatu ala waladiha allati taqumu alaihim ba'da yutmihim ba'da yutmihim fala tatazawwaj fa in tazawwajat falaysat bihaniyah wa nukila dzalika anil Harawi. Ya, wanita yang hani, ya wanita yang hani yang dimaksud dengan wanita yang hani di sini adalah yang merawat anak-anak setelah ya anak-anak tersebut menjadi yatim dengan keadaan tidak menikah lagi. Ya. Jadi haniyah ini adalah wanita yang ini menurutnya Nawawi ya. Menurut An-Nawawi bahwa haniyah itu adalah wanita yang tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal untuk merawat anak-anak yatim tadi. Fa in tazawwajat falaysat bihaniyah. Kalau dia nikah lagi enggak disebut haniyah kata Imam Nawawi. Nukila dzalika anil Harawi, yang demikian dinukilkan dari Al-Imam Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi. Ya, nah ini menurut Al-Imam An-Nawawi dan Al-Harawi bahwa wanita haniyah itu kalau dia tidak menikah lagi. Kalau dia menikah lagi maka tidak disebut sebagai haniyah. Qultu ya, yakni Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi mengomentari pendapat ini, walaisa hadat tafsir minan Nawawi ala itlaqihi. Faqad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah walaha aulad. Ya. Nah, ini ada sedikit kritikan atau sedikit koreksi dari Al-Imam dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Kata beliau, tafsiran dari Nawawi ini tidaklah secara mutlak. Artinya seorang wanita itu disebut penyayang, disebut haniyah kalau dia tidak menikah lagi. Kalau misalnya dia nikah lagi nggak disebut haniyah. Enggak, kata beliau. Faqad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah walha aulad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikah dengan Ummu Salamah, padahal Ummu Salamah itu juga memiliki anak-anak. Jadi sayang di sini ya, mau dia menikah lagi atau tidak menikah lagi, ya ini tetap saja disebut sebagai wanita penyayang. Tidak ada keterkaitannya dengan dia menikah lagi atau tidak. Ya, yang penting dia memiliki karakter ya penyayang kepada anak, penuh perhatian kepada sang anak, maka yang demikian tetap disebut sebagai wanita haniyah. Wanita haniyah, wanita yang penyayang. Naam, barakallahu fikum. Baik. Kemudian adapun wanita yang menikah, ada juga contohnya di masa sahabat. Janda-janda yang menikah lagi ini juga ada contohnya dari para sahabiyah. Qala akhrajal Imam Muslim fi sahihi min hadithi Ummi Salamah qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiba ibna Abi Balta'ah yahtubuni lahu. Dikisahkan oleh Ummu Salamah
ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hatib bin Abi Baltaah kepadaku untuk meminangku baginya. Jadi Hatib bin Abi Baltaah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminang Ummu Salamah. Wah, ini bahasannya apa tentang pinang-pinangan hari ini ya. Jadi kemudian Hatib bin Abi Baltaah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminang Ummu Salamah. Ya, boleh ya mengutus orang, jadi dia tidak meminang langsung, tapi mengutus seseorang untuk meminang. Ya, jadi bisa juga ditiru ikhwan-ikhwan ini ya. Kalau antum takut ditolak, ya kirim utusan. Ya, kirim utusan. Tapi jangan salahkan kalau misalnya malah utusannya nanti yang menikah ya. Sebagian orang mengutus orang lain untuk meminang. Ternyata malah utusannya ini yang malah nikah sama yang wanita yang dipinang ya. Qala faqultu innali bintan wa ana ghuyur. Maka Ummu Salamah mengatakan ketika dia dilamar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Hatib bin Abi Baltaah, dia mengatakan saya punya anak perempuan dan saya juga adalah seorang wanita yang pencemburu. Ya. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon tanggapan dari Ummu Salamah, amma ibnatuha, ya, fa nad'ullaha an yughniyaha anha. Adapun tentang anak perempuannya, kata Nabi, maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhannya. Terus bagaimana dengan sifat pencemburu yang ada pada Ummu Salamah? Wa ad'ullaha an yudhiba bil ghairah. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya menghilangkan kecemburuannya. Ya. Jadi ada prosesnya ya, Nabi SAW mendapatkan Ummu Salamah ya. Beliau berdoa ya, mari kita berdoa ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah mencukupi kebutuhan anak perempuannya Ummu Salamah, dan aku berdoa kepada Allah agar ya menghilangkan kecemburuan Ummu Salamah. Jadi menikah, Ummu Salamah menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian contoh kedua dari sahabiah yang juga menikah, ya setelah dia menjanda menikah, bahkan berkali-kali menikah. Faqad tazawwajat Asma bintu Umais radhiyallahu anha Abu Bakr As-Siddiq ba'da maqtal zaujiha Ja'far bin Abi Thalib. Dahulu Asma, sahabiah yang mulia Asma bintu Umais, beliau menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq pasca gugurnya ya sang suami yaitu Ja'far bin Abi Thalib ya dalam perang Mu'tah. Ja'far meninggal dalam perang Mu'tah, kemudian Asma bintu Umais ya menjanda. Lalu begitu beliau menjanda, siapa yang menikahi? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah hadir 4 orang wanita dalam kehidupan beliau. Wah, insyaallah. Ya, yang pertama di masa jahiliyah beliau menikah dengan Qutailah. Lahir dari pernikahan tersebut Asma dan Abdullah. Kemudian beliau menikah lagi dengan Ummu Ruman, ya, lahir darinya Aisyah dan Abdurrahman. Kemudian ya beliau poligami, ya, nikah dengan siapa? Asma bintu Umais, kemudian menikah lagi dengan seorang wanita Ansariyah. Baik. Nah, ketika Asma bintu Umais menjanda, begitu selesai masa iddahnya, langsung dia dilamar oleh Abu Bakar Siddiq. Thumma tazawwajat Aliyan ba'da mauti Abi Bakar radhiyallahu anhum jami'an, dan beliau pun menikah dengan Ali setelah wafatnya Abu Bakar. Jadi enggak jadi masalah ya, janda kemudian meninggal ya, kemudian nikah lagi. Ya, kemudian nikah lagi. Kemudian suami yang baru meninggal lagi, nikah lagi yang ketiga. Enggak jadi masalah ya. Jadi masalah ini harus kita rubah mindsetnya, bukan jadi masalah. Ya, kadang para ummahat yang ditinggal suaminya mengatakan cinta kami kekal abadi, biar saya nanti di surga bertemu lagi dengan suami saya. Ya, Anda mau nikah sama suami yang manapun, ya mau nikah lagi atau nggak nikah lagi, kalau masuk surga tuh nggak ada kesulitan ya, nggak ada kesusahan ya. Ya, jangan pikirkan surga itu kayak di dunia ya. Surga itu ya surga, nggak ada rasa penat, nggak ada kegelisahan, nggak ada rasa susah
Ya, Anda mau nikah lagi atau nggak nikah lagi di dunia, kalau benar-benar masuk surga ya sudah, nggak ada kesulitan. Ya, jangan dibikin sulit. Ini saya ingin berkumpul dengan suami saya yang pertama, saya nggak mau nikah lagi. Itu pilihan Anda. Tapi kalau misalnya kemudian terjadi fitnah, kemudian terjadi kesulitan demi kesulitan, ya, ya harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ya, tapi kalau misalnya kita ya sudah, kita tawakal kepada Allah. Memang saya memerlukan suami yang baru. Jadi kadang-kadang wanita kurang rasionya, kadang-kadang apa namanya, terabaikan karena lebih mengedepankan perasaan, ya, lebih mengedepankan perasaan, rasionya kurang dipakai. Ya, kalau rasionya dipakai ya, ini sekarang saya kalau nggak nikah lagi terjatuh pada fitnah, anak-anak juga nggak ada yang mencukupi kebutuhannya. Saya sudah nikah lagi, ya, kemudian beramal banyak-banyak, beramal soleh, masuk surga. Kalau masuk surga kan beres semua, nggak ada kesulitan. Mau berkumpul dengan suami yang pertama atau suami yang manapun nggak jadi masalah. Ya, yang penting tuh masuk surga ya. Tapi kalau misalnya Anda misalnya gengsi, misalnya saya ingin berkumpul dengan suami yang pertama, kemudian terjatuh pada perbuatan yang tidak layak, perbuatan dosa, bisa jadi nggak masuk surga nanti. Bisa jadi nggak masuk surga malahan, ya, nggak bisa berkumpul malahan. Ya. Jadi yang penting kita berpikir ya, pakai akal sehat kita. Kalau memang akan terjadi kerusakan, maka kita pilih opsi yang akan menghilangkan kerusakan tersebut. Maka kita dapati di antara para sahabat ya, kalau yang usianya sudah lanjut, mereka tidak menikah, tapi yang masih muda ya mereka menikah. Mereka menikah seperti siapa? Ummu Salamah dan Asma bintu Umais. Falhasil anal mas'alata takhtalifu min halin ila hal wa min ra'atin ila ukhra. Maka kesimpulan dari pembahasan ini bahwa ya masalahnya berbeda ya, antara satu keadaan dengan keadaan yang lain, satu kondisi dengan kondisi yang lain. Demikian juga keadaan wanita yang satu berbeda dengan wanita yang lain. Ya, makanya saya selalu mengajarkan ya kepada ya, dalam kajian-kajian, entah itu kepada santri-santri saya atau kepada siapa, ya, sebelum kita mengambil keputusan itu selalu timbang maslahat dan mafsadat. Kalau saya ambil keputusan ini, apa maslahat dan mafsadatnya? Kalau saya ambil keputusan yang lain, apa maslahat dan mafsadatnya? Ini benar-benar perlu kita perhatikan. Ya, karena kadang-kadang kita tuh salah mengambil keputusan karena tidak punya gambaran ya tentang akibat apa yang muncul dari pernikahan, dari konsekuensi keputusan kita. Ini permasalahan yang sering terjadi. Orang asal-asalan ngambil keputusan ya, tanpa mempertimbangkan, kalau saya pilih opsi ini, apa sih yang terjadi ke depan. Memang kita nggak bisa secara pasti memastikan, tapi kan kita bisa memprediksi. Ya, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya, prediksi beda dengan dengan pemastian ya. Prediksi itu dengan analisa, jadi masalah. Dan yang perlu kita tekankan, kalau misalnya, oke Ustadz, saya bukan janda kok Ustadz ya. Suatu saat siapa tahu ada kejadian qadarullah, Allah menakdirkan misalnya jadi janda. Nah, kita sudah punya ilmu, timbang maslahat dan mafsadatnya. Apakah menikah lagi atau kemudian tetap dalam keadaan single ya, menjalani kehidupan tanpa pernikahan. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ini permasalahan pilihan bagi janda. Jadi dilihat lagi keadaannya. Ya, dilihat lagi keadaannya. Ya, kalau memang kemaslahatan itu lebih baik dia menikah lagi, maka dia menikah. Kalau dia kemaslahatan dia lebih baik untuk tidak menikah, maka dia tunda pernikahannya atau tidak menikah lagi. Kalau takbirus shagir ya. Sekarang bagian pembahasan yang baru ya, ini tentang mencium anak-anak. Nah, ini juga disyariatkan bagi kita untuk mencium anak-anak. Ya. Kalau takbirus shagir dan mencium anak-anak ini boleh ya di bagian tubuh manapun kecuali di auratnya ya. Mau cium kepalanya, mau cium tangannya, mau cium pipinya, boleh ya. Jangan cium auratnya saja. Fayusra wa yustahab lil walidaini takbilu abnaihim wa banatihim. Disyariatkan bagi kedua orang tua untuk mencium anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki perempuan boleh kita ciumi ya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ibnatah Fatimah radhiyallahu anha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Wa kana Abu Bakar yukabbilu ibnatah
Aisyah radhiyallahu anha, dan dahulu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mencium putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Wa hadza mazid fi hadzal bab, dan berikut ini adalah tambahan dalam bab ini. Akhrajal Imam Bukhari min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin Al-Qayyin. Kata Anas bin Malik, dahulu kami mengunjungi rumahnya Abu Saif Al-Qayyin. Abu Saif Al-Qayyin, Abu Saif si tukang besi. Al-Qayyin artinya Al-Haddad, tukang besi. Wa kana dhi'ran, ya, wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. Dan Abu Saif Al-Qayyin ini adalah suami dari wanita yang menyusui Ibrahim, putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengambil Ibrahim kemudian menciumnya. Jadi Ibrahim ini disusui oleh istri Abu Saif si tukang besi. Maka suatu ketika Nabi mengajak Anas untuk mengunjungi Ibrahim. Nah, Anas melihat Nabi menciumi putra beliau tersebut. Jadi ini merupakan sunnah, ya, sunnah untuk mencium anak-anak. Ya, jangan kemudian nggak pernah dicium, nggak pernah dipeluk, ya. Ini anak-anak jadi kurang kasih sayang, ya. Memeluk anak, mencium anak, ya, ini akan menimbulkan pengaruh positif bagi anak, ya. Dia merasa disayangi oleh orang tuanya, dia merasa diberi perhatian oleh orang tuanya, ya. Berbeda dengan anak yang nggak pernah dicium, nggak pernah dipeluk oleh orang tuanya, ya. Ada yang kurang dari dirinya, dan bisa jadi dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang berkarakter keras, berkarakter kaku, karena nggak dapatkan kasih sayang. Kalau akhraja Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim min hadithi Anas, qala ma raaitu ahadan kana arhama, ya, bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Anas dalam Sahih Muslim, Anas mengatakan, saya belum pernah melihat ada orang yang lebih lebih mengasihi keluarganya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sunnah, ya, mengasihi keluarga, ya, menyayangi keluarga, ini adalah sunnah. Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang kepada keluarganya. Faqala, kemudian Anas bercerita, kana Ibrahimu, ya, mustardian lahu fi awali, ya, Al-Madinah. Dahulu putra beliau Ibrahim, ini putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah, dahulu putra beliau Ibrahim itu disusui di daerah dataran tinggi kota Madinah. Fakana yantaliku wa nahnu ma'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk mengunjungi Ibrahim dan kami pun menyertai beliau. Fayadkhulul baita wa innahu layudkhan. Maka beliau pun memasuki sebuah rumah yang dipenuhi dengan asap. Wa kana, ya, dhi'ruhu qainan. Dan dahulu bapak susuan Ibrahim adalah seorang pandai besi. Jadi Anas ini cerita bagaimana kondisi rumah yang didiami oleh putra beliau Ibrahim. Rumah tersebut penuh dengan asap. Kenapa? Karena bapak susuannya Ibrahim adalah seorang pandai besi. Fayakhuduhu fayuqabiluh. Maka Nabi SAW pun, ya, mengambil Ibrahim dan menciumnya. Thumma yarji'. Lalu beliau kembali. Ya. Jadi beliau datang ke sana hanya untuk apa? Mencium dan mengambil putra beliau. Tsumma yarji, kemudian beliau kembali lagi ke rumahnya. Faqala Amr, falamma tuwfiya Ibrahim. Sebutkan dalam riwayat yang lain, ya, falamma tuwfiya Ibrahim, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibrahim wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Ibrahima ibni, sesungguhnya Ibrahim ini adalah putraku. Wa innahu mata fit thadi, dan dia meninggal di masa penyusuannya. Wa inna lahu ladhi'rain
tukammilani radha'ahu fil jannah, dan dia memiliki 2 orang ya ibu persusuan yang akan menyempurnakan penyusuannya di surga nanti. Jadi akhirnya Ibrahim ini meninggal ya. Meninggal dalam keadaan masih disusui. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Ibrahim ini nanti akan memiliki ibu penyusu di surga. Qala wa fi riwayatin ukhra li Muslim min hadithi Anas aidan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida li al-lailata gulamun fasamaituhu bismi abi Ibrahim. Di kisah yang lebih panjang Anas mengatakan bahwa Nabi mengatakan pada suatu malam ya, malam ini telah dilahirkan, pada malam ini telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki. Ya qad marama ana hadil hadits ya. Sudah lewat pembahasannya ini ya. Kata beliau, dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, fasamaituhu bismi abi Ibrahim. Lalu kuberi nama dia dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Thumma dafahu ila ummi Saif, imraati Qayyin. Kemudian Ibrahim ini diserahkan penyusuannya kepada seorang wanita yang bernama Ummu Saif. Dan Ummu Saif ini adalah istri seorang tukang besi, seorang pandai besi. Ya. Dan dia adalah istri seorang pandai besi. Kemudian yuqalu lahu Abu Saif, ya, suaminya dikenal dengan nama Abu Saif. Ya. Fantalaqa ya'tihi wattaba'tuhu. Maka suatu ketika Nabi SAW mengunjungi Ibrahim dan aku pun mengikutinya. Fantahaina ila Abi Saif wa huwa yanfuhu bikirihi. Maka sampailah kami ke rumahnya Abu Saif, dan ketika itu Abu Saif sedang meniup tungku perapiannya. Ya, jadi kalau mau bikin benda dari metal, dari besi, ya, itu harus lewat tungkunya ditiup. Nafi al-kir. Ya. Ditiup tungkunya tersebut. Kemudian qad ibtala'a bait dukhanan. Ya. Ketika itu rumahnya Abu Saif dipenuhi dengan asap. Ya. Fa as'artu mashi baina yadayhi atau fa asra'tu al-mashi baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun kemudian mempercepat langkahku mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anas mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan? Ya, beliau ingin meminta agar Abu Saif menghentikan tiupannya. Faqultu ya Abu Saif, ya amsik, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan kepada Abu Saif, wahai Abu Saif, berhentilah meniup tungku, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang. Fa'amsaka fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi wa fadammahu ilaihi faqala ma sya'allahu an yaqul. Maka Abu Saif pun menghentikan tiupannya. Maka Nabi SAW pun memanggil putra beliau Ibrahim. Lalu beliau memeluk Ibrahim dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Ibrahim, atau mengucapkan beberapa patah kata. Faqala Anas laqad ra'aituhu wa huwa yakidu bi nafsihi. Kemudian Anas melanjutkan ceritanya tentang bagaimana wafatnya Ibrahim. Ya, ketika Ibrahim wafat, saya melihat bagaimana kondisi Ibrahim baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibrahim berada dalam pelukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadama'at aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya, air mata beliau bercucuran. Faqala tadma'ul ain wa yahzanul qalb wa la naqul illa ma yurdi rabbana. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, air mata mengalir, hati pun telah berduka. Namun kami tidak akan mengucapkan kecuali ucapan yang diridhoi oleh Rabb kami. Wallahi ya Ibrahim, inna bika lamahzunun. Ya. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih atas kepergianmu. Kami bersedih atas kepergianmu. Jadi boleh-boleh saja mengekspresikan kesedihan, mengekspresikan rasa duka. Ini boleh-boleh saja. Nabi SAW ketika ditinggal oleh
putra beliau, ya beliau menangis, wajar seorang bapak. Ya, seorang bapak menangis karena ditinggal oleh anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika ditinggal oleh putra beliau, ya, ditinggal wafat oleh putra beliau. Baik. Kemudian wa akhrajal Bukhari wa Muslim, dari lain yang menunjukkan disyariatkannya mencium anak, min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan datang seorang Arab dusun. Arabi, Arab Badui, ya, Arab pedalaman. Mereka dikenal dengan wataknya yang keras, sifatnya yang keras dan kaku. Ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Ya. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, ya, kalian kok mencium anak-anak? Adapun kami nggak pernah mencium anak-anak kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza'allahu min qablika rahmah. Apa yang bisa aku lakukan jika Allah Subhanahu wa taala telah, ya, mencabut mencabut rasa sayang dari hatimu. Jadi yang namanya mencium anak ini adalah bentuk kasih sayang kepada sang anak. Nabi SAW mengatakan kepada Badui tersebut, an-naza'allahu min qalbika ar-rahmah. Apa yang bisa saya perbuat kalau Allah telah mencabut kasih sayang dari hatimu? Ya, menunjukkan bahwa mencium anak ini merupakan bentuk kasih sayang. Wa kadzalika akhrajal Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Demikian juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah, beliau mengatakan qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali, yaitu cucu beliau. Wa indahu Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisan. Dan ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Ya, ketika itu dia duduk, faqala Al-Aqra', maka Aqra' mengatakan, innali, ya, asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Kata Aqra', saya punya 10 anak, tapi enggak satu pun yang pernah saya ciumi. Tidak ada satupun yang pernah saya ciumi. Fanadhara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam tsumma qala man la yarham la yurham. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangnya, kemudian mengatakan, barang siapa yang tidak, ya, mencurahkan kasih sayangnya, maka dia tidak akan disayangi. Jadi orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang, ya, kepada sesama, maka akibatnya dia tidak akan disayangi oleh manusia. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa bab dari pembahasan kitab ini. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan yang baru dan menarik juga ini, ya, tentang bergurau dan bercanda dengan anak-anak. Ya, suwarun min mizah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asighar. Kita akan tampilkan beberapa gambaran bercandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kecil. Masyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan di kolom chat, silahkan. Baik, ada wanita suami lama meninggal punya anak. Apakah suami baru wajib menafkahi anaknya? Ya, hukum asalnya tidak wajib. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa dia tidak wajib untuk menafkahi anak dari wanita tersebut. Ya, karena nafkah anak tersebut diambil dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ya, ditinggalkan oleh bapaknya. Ya, dia punya warisan, dia punya harta. Nah, itu harta itulah yang dipakai untuk menafkahi anak tadi.
bukan suami baru atau bapak barunya, enggak. Bapak barunya tidak punya kewajiban. Namun di awal dia berjanji akan menafkahi, ya, akan menafkahi dan membiayai sekolah, tapi ternyata tidak terwujud. Apakah boleh dia bercerai? Boleh saja. Kalau misalnya dia merasa ya dikhianati oleh sang suami, ya ini merupakan sebab yang memperbolehkan dia ya minta cerai. Cuma dipikirkan lagi ya. Lagi-lagi kita pikirkan lagi gimana dengan keputusan yang diambil, mana maslahatnya, mana yang besar atau apa yang besar maslahatnya, harus dipertimbangkan. Ya, apakah akan muncul kemudaratan nanti dari perceraian tersebut, ataukah dia mungkin punya kemaslahatan, ada kemaslahatan yang lain. Ya, ini harus dipikirkan dengan matang-matang. Ya, kalau ditanya boleh nggak dia meminta cerai, boleh saja, nggak jadi masalah, karena sang suami telah mengkhianati apa yang telah disepakati. Ya. Ya, Ustadz, tentang materi pekan lalu, kalau terkena kencing bayi lalu memilih mencuci dengan air, apakah ini termasuk meninggalkan sunnah? Jazakumullah khairan. Tidak, boleh-boleh saja. Kalau dia ingin mencucinya dengan air, ya, yang demikian diperbolehkan. Mana yang lebih utama, apakah diperciki atau dicuci? Yang mana yang lebih bersih? Kalau misalnya dicuci itu lebih bersih, maka itu yang lebih utama. Adapun Nabi SAW itu ingin menunjukkan batas minimum, minimum requirements untuk penyucian bayi, kencing bayi yang ke bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu. Ya, itu minimum requirementnya, artinya batas minimumnya. Tapi kalau misalnya dia mau cuci, nggak jadi masalah. Ya Ustadz, apakah imajinasi anak itu perlu kita batasi? Terkadang anak suka beranggapan kayak rumahnya kebakaran dan dia menjadi pemadam kebakaran, atau berimajinasi seakan-akan bundanya yang sakit dan dia jadi dokternya. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Boleh, nanti kita bahas Bu. Nanti dalam masalah bercanda dengan anak-anak, nanti ada ucapan-ucapan beliau, penjelasan beliau tentang imajinasi anak. Ya, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Ya. Atau mengarahkan dia berpikir hal-hal yang realistis saja. Oh, realistis kok, kalau ibunya sakit itu realistis. Masa ibunya enggak sakit ya? Suatu ketika ya ibunya sakit kan. Nah, dia jadi dokter, bagus itu. Insya Allah nggak jadi masalah ya. Ya. Nggak perlu dibatasi ya, nggak perlu dibatasi. Memang itu dunia anak-anak. Nanti insya Allah kita bahas. Pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang bagaimana imajinasi anak-anak. Baik. Ustadz, bolehkah mencium anak? Adakah adabnya dalam mencium anak? Di bagian tubuh mana saja ortu boleh menciumnya? Boleh, asal jangan di auratnya. Ya, jauh yang anak tahu itu diperbolehkan, asal jangan di auratnya. Demikian juga mencium anak. Nih ada pertanyaan, mencium anak di bagian bibir ini juga boleh. Mencium anak di bagian bibir juga boleh, tapi bukan ya cium aja ya, jangan seperti mohon maaf ya, ini orang-orang dewasa semua saya kira di depan ya. Jangan seperti French kiss gitu ya, enggak. Tapi coba dicium aja sudah selesai. Ya. Ustadz, bagaimana dengan seorang akhwat yang memiliki dorongan syahwat tapi dia masih kuliah dan peraturan universitas tersebut tidak boleh menikah kecuali setelah lulus? Banyak-banyak puasa dan menjauhi sebab-sebab yang bisa membuat dorongan syahwatnya semakin tinggi. Ya, jadi dia cepat selesaikan kuliahnya sembari menjaga diri ya, dan menempuh jalan-jalan untuk mereduksi dorongan seksualnya. Baik. Bagaimana cara mengajari anak untuk sholat 5 waktu saat dia sudah baligh? Saat dia sudah baligh. Oh, maksudnya nanti kalau sudah balik dia sholat 5 waktu. Apakah sebelum umur 10 tahun ada cara tersendiri untuk menanamkan kalau sholat itu harus 5 waktu? Ya, dijelaskan kepada anak-anak bahwa kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu rukun Islam. Ya, rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Dan cara mengajarkannya banyak ya, di antaranya kita selalu mengajak anak-anak itu ya untuk bareng-bareng, ayo sholat bareng-bareng dengan orang tuanya. Ya. Walaupun tidak diharuskan selalu begitu ya. Kan kata Nabi SAW, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a.
Wadribuhum wahum abdaul asyr. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi sebelum usia 7 tahun, ya kita ajak-ajak saja. Ya mereka mau ya alhamdulillah, nggak mau pun jangan terlalu dipaksa. Nah nanti kalau 7 tahun mulai kita agak intensif mengajaknya. Kalau 10 tahun nanti baru disertai dengan pukulan atau dengan hukuman yang berat kalau anak-anak itu tidak mau sholat. Baik. Kalau di tahnik berarti kan bukan hanya ASI, apakah boleh hanya percikan air? Ya. Yaitu tahnik pengecualian ya, pengecualian. Maksudnya setelah tahnik kan disusui dia. Ya. Tahnik itu memang dia pun bukan makanan padat. Tahnik itu sebagaimana yang kita jelaskan kurma yang dilumatkan. Jadi dia memang seperti cairan kurma karena sudah lumat ya. Karena dia sudah lumat. Ya. Nah, setelah itu kan dia susu. Dia disusui terus. Nah itu sudah apa namanya? Sudah tadi itu sebelum dia makan makanan yang padat masih minum susu saja. Walaupun itu setelah ditahnik, maka tetap cara mensucikannya bagi bayi laki-laki adalah dengan dipercikan air. Baik, Ustadz, bagaimana pukulan bagi anak? Ya, pukulannya adalah pukulan yang mendidik. Jadi bukan pukulan yang sampai keras seperti itu. Ya, orang tua harus bisa mengatur, jangan sampai kemudian membuat cacat anak atau bukan membuat cacat, artinya membuat bekas pada sang anak. Ya, pukulan mendidik. Ya, misalnya ambil tangannya kemudian ambil mistar, tek seperti itu. Bukan kemudian dipukul sampai babak belur. Ya. Ada pembahasannya. Saya pernah bahas ini dengan mendetail. Nggak tahu rekamannya ada apa enggak ya, tentang bagaimana cara memukul anak. Ya, cara memukul anak. Kalau misalnya bisa tanpa pukulan, itu kita hukum anak-anak kita, memberikan konsekuensi atas perbuatan dia, maka lebih baik tidak dengan pukulan. Jadi pukulan ini adalah yang terakhir. Ustadz, bagaimana cara menghindari anak dari HP? Pertama, orang tuanya jangan pegang HP. Anak-anak itu jadi kepengen HP karena ngelihat orang tuanya pegang HP. Berarti orang tuanya kalau di depan anak jangan pegang HP. Kemudian yang kedua, anak hendaknya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, mainan-mainan yang mengasihkan, tapi yang tidak melanggar syar'i. Insya Allah ya, dengan dua cara ini, insya Allah anak-anak kita akan terhindar dari HP. Berat Ustadz yang pertama ya, berat memang ya, makanya ya diatur waktunya. Cukup ya, insya Allah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan. Puji syukur atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana yang sempat minum susu formula? Sudah kita jelaskan ya, susu formula juga termasuk susu, nggak jadi masalah insyaallah. Ya. Baik. Sudah cukup belum? Ini masih ada yang bertanya nggak? Mau saya tutup ini? Ya, kasih isyarat dulu kalau ada yang tanya. Saya tutup sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cukup ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan dalam kitab Fikih Tarbiyatil Abna. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita sebagai orang tua. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah bertemu lagi kita di pekan yang akan datang dalam pembahasan yang baru. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.